Nah, sekarang itu wabah yang lebih bahaya daripada corona. Ketika seseorang nggak meneliti, apalagi tentang agama. Karena agama memang sangat sensitif ya, Bib ya. Sensitif. Seperti Asal harus orang sekarang. yang ngomong pakai imamah, orang yang ngomong pakai Kita kembali lagi. Kita kembali. Udah lama nih kita kan bikin video. Iya. Ini ada pesan dalam pegang kita. Langsung aja dah. Lanjut, Bib. Tarbiyatul malakati an-naqdiyatil adabiyyati fi talibil ilm. Apa tuh, Bib, artinya, Bib? Wa min mahami syekhil muallimil murabbi Iya, terus itu. ayatadarraja ma'a ashabi fi tarbiyatil malakati an-naqdiyyati indahum. Yang harus diperhatikan oleh seorang syekh, seorang guru. Itu syekh guru bagaimana bisa meningkatkan dan juga memicu jiwa kritis terhadap seorang murid. Bagaimana murid itu bisa kritis, tidak menerima sesuatu begitu saja. Oh, enggak terima secara mentah langsung ditelan gitu, enggak. Iya. Nah, sekarang itu wabah yang lebih bahaya daripada corona. Ketika seseorang nggak meneliti, apalagi tentang agama. Karena agama memang sangat sensitif ya, Bib ya. Sensitif. Seperti Asal harus orang sekarang. yang ngomong pakai imamah, orang yang ngomong pakai Syekh ini kalamnya gini nih. Nah. Bisa ngomong Arab dikit gitu kan. Susah ya begini. Wa hadha yastad'i ay yunammiya fihim al-yaqadhata wan nabaha. Al-yaqadhah. Oke. Jadi jiwa kritisnya itu 24 jam hidup. Fi kulli ma yaqra'una wa yasma'un. Baca apapun atau dengar apapun itu selalu filter dulu. Oh, ini tadi Ustadz ini ngomong gini, tapi hadis itu kan gini, tapi kata kiai ini gitu. Tapi yang saya pernah baca di kitab itu seperti ini. Wah, ini harus dipertanyakan dulu, ini harus kita teliti. Itu yang dimaksud dengan jiwa kritis. Bib, tapi bukannya kaum Nasrani itu karena saking kritisnya malah jadi murtad, Bib? Yahudi. Malah jadi Yahudi. Ya, Yahudi. malah jadi syirik, Bib. Nah, Saya kritis nih. kritis. Saya kritis nih. Lu udah contoh yang baik. Udah kritis. Gimana. Jadi Oke. ada di sebuah hadis itu yang isinya orang-orang dulu itu mereka celaka karena banyak bertanya. Iya, kritis. Banyak bertanya. Seperti gini. Pertanyaan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Oke. Ketika sudah diselamatin dari Fir'aun, Oke. mereka malah minta maidatan minas sama. Oke. Mereka minta untuk diturunkan hidangan makan dari surga. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya bukan kritis. Oh, itu bukan kritis. Bukan. Oke. Tapi itu lebih ke namanya ketololan. Oh, enggak bakal gue skip, enggak. Karena gini, Oke. coy, beda kita berhadapan dengan guru, beda kita berhadapan dengan nabi. Nabi maksum. Oke. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau bawa itu nggak mungkin salah. Itu makanya untuk kita bersikap kritis terhadap Rasul itu sebuah ketololan. Ya mungkin kan itu salah satu pengungkapan dia karena penasarannya dia, Bib. Akhirnya dia seperti itu mungkin. Kalau enggak yang tentang itu, Bib. Apa namanya? Apanya? Disuruh nyembelih sapi. Ya. Nah, itu gimana tuh, Bib? Kritis tuh, Bib. Itu dari situ kan kritis tuh. Bukan kritis. Oh, itu bukan kritis. Cerita-cerita Bani Israel itu banyak yang menyatakan bahwa Bani Israel itu mereka ngeyel, Oh, ngeyel, Bib. sembelih sapi. Warnanya apa? Warnanya kuning. Begini. Terus sifatnya apa lagi? Oke. Sifatnya yang sempurna gini, nggak dipakai untuk bajak sawah gini. Oh gitu. Ya susah mereka nyari sapi yang seperti itu, yang warnanya kuning kemasan, yang sempurna. Oke, tapi apakah bukankah dengan yang seperti itu kita lebih tahu secara spesifik apa yang emang kita cari dan apa yang emang kita haruskan gitu. Sekarang kita fokuskan. Oke. Apa itu yang namanya kritis? Apa itu yang namanya ngeyel? Apa itu kritis yang pertama? Kita nukil sebuah kisah ketika seorang murid disuruh gurunya untuk diam di tempat itu. Cerita ini banyak diceritakan tentang Sunan Kalijogo. Waduh, berarti Indonesia banget nih, Nusantara banget nih berarti ya. Oke, siap. Sunan Kalijogo itu setelah bertemu Sunan Bonang atau siapa, terus karena melihat kehebatan gurunya, itu beliau datang, ambil aku sebagai murid, aku akan mengikutimu. Tapi apa kata gurunya? Apa, Bib? Kamu diam di sini, di sebelah kali sini. Kamu diam di situ sampai aku datang. Ya. Oke. Kalau kita melihat tentang apa itu kritis, Oke. kita pasti mulai bertanya, lah kenapa kok Sunan Kalijogo diem aja? Padahal kan ada kegiatan lain yang lebih bermanfaat, misalkan kerja, ngaji apa. Tentang ngajar gitu kan. Terkadang murid itu memang harus dituntut untuk
if'al ma yaqul, lakukan apa yang diperintahkan, lakukan apa yang dikatakan. Dan di sisi lain murid juga dituntut untuk jiwa kritis. Itu ada tempatnya masing-masing. Oh, berarti pertanyaannya lebih baik gini, Bib. Pada saat seperti apakah atau pada saat bagaimanakah kita harus bersikap kritis? Bersikap kritis itu harus untuk seorang murid ketika dalam hal ilmiah. Harus ilmiah. Mau itu gurunya, mau itu syekh, mau itu siapapun. Ketika dia merasa ilmu yang disampaikan oleh guru menyalahi syariat atau kurang cocok, maka dia harus berani bertanya, maka harus berani maju mengungkapkan kritikannya. Tapi di sisi lain yang non ilmiah, misalkan guru berkata, ente makanya ini aja, ente tidurnya di sini aja. Itu kita taslim 100%, kita serahkan 100%. Jangan kritisi guru di bidang ini. Karena keberkahan itu ada pada perkataan guru. Jadi intinya kritis itu perlu tapi tahu tempat. Tahu tempat. Kita bisa ngambil poin nih yang tadi nih. Yang pertama kita bisa ngambil poin juga yang ada intinya. Nabi itu maksum. Sesuatu yang maksum itu ya benar-benar dijaga sama Allah, yang nggak punya kekurangan. Kita mengkritisi Nabi, kita salah. Itu malah kesalahan fatal. Kesalahan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritisi hadis. Boleh kritis hadis, nakdul ahadis boleh, tapi kita harus punya bekal pengetahuan tentang sanad, tentang matan, dan tentang mustalah hadis, ulum hadis, dan yang luas itu. Bib, kasih pesan-pesannya, Bib. Pesan-pesannya, ini mumpung lagi itu ya pemilihan BEM kan. Oke. Saya menukil sebuah hadis. Tim ses. Ya, oke. Hadisnya bunyinya gini, la tas'alil imarah fa in u'titaha min an ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Artinya, jangan kalian sekali-kali minta kepemimpinan. jangan. Kalau kalian dikasih kepemimpinan tanpa kalian minta, insya Allah akan dilancarkan. Tapi kalau kalian dikasih kepemimpinan dan itu sesuai permintaan kalian, hati-hati, karena kepemimpinan itu akan dipasrahkan ke ente dan ente belum tentu bisa menjalaninya. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan fakaffir anhu. Tinggal nunggu penutupan. Oke, sebelumnya thank you untuk semuanya. Minal aidin wal faizin juga, mohon maaf lahir batin karena emang habis lebaran juga. Peace, bye, wassalam.